Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan materi tentang dampak usaha perikanan budidaya terhadap kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat pada lahan pasang surut Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami ada Hera Laurencia, Brigita Moluda, Lydia Elsa, Khairul Setiawan, Rifki Adipurnama, M. Rafli. Pendahuluan. Kondisi perikanan tangkap saat ini tengah mengalami stagnasi, bahkan cenderung mengalami penurunan produksi di beberapa wilayah di Indonesia. Degradasi lingkungan perairan akibat perubahan iklim global, ditambah lagi dengan eksploitasi ikan yang berlebih tanpa kontrol berdampak pada menurunnya produksi perikanan. Sementara itu, tingkat konsumsi ikan cenderung mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk tiap tahunnya. Ditjen Perikanan Budidaya 2006. Penelitian Sukadi 2002 menyatakan bahwa kerusakan lingkungan akibat masuknya usaha budidaya perikanan darat umumnya diawali oleh pembukaan lahan yang diperuntukkan untuk usaha budidaya yang tidak memperhatikan aspek lingkungan sekitar, serta rangkaian proses budidaya yang dilakukan tidak tepat sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan sekitar. Metode penelitian, jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan meliputi data kualitas air, yaitu suhu, derajat, keasaman, dan pH, oksigen terlarut, biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand, amonia, dan total fosfat. Pengukuran parameter kualitas air dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada saat kondisi perairan surut dan pada saat pasang. Selain itu, data primer juga diperoleh dari pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui observasi di lapangan yang diperoleh dari pengamatan atau analisis langsung di lapangan melalui wawancara satu arah dengan narasumber, serta pengumpulan data profil dan monografi desa. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari hasil pencatatan terhadap data yang sudah tersedia di instansi seperti kondisi umum lokasi penelitian, penentuan stasiun pengambilan sampel air. Stasiun pengambilan sampel air ditentukan dengan menggunakan metode survei dengan cara purpose sampling, yaitu memilih dengan sengaja titik pengambilan sampel air. Pada penelitian ini, 4 titik pengambilan sampel air. 1. Stasiun 1, pengambilan sampel air dilakukan pada kolam yang digunakan untuk budidaya pembesaran ikan patin. 2. Stasiun 2, pengambilan sampel air dilakukan pada kolam yang belum digunakan untuk aktivitas usaha perikanan budidaya. Stasiun 3, pengambilan sampel air dilakukan di sumber air yang berada dekat dengan usaha budidaya perikanan masyarakat, yaitu pada anak Sungai Musi atau Sungai Sebubus. Stasiun 4, pengambilan sampel air dilakukan pada Kanal Cinta Manis. Penentuan responden. Teknik pengambilan sampel atau penentuan responden dilakukan secara sengaja atau purposive sampling. Untuk mengumpulkan data, telah ditentukan responden yang akan memberikan informasi mengenai masalah yang akan diteliti, yaitu sebanyak 60 responden yang merupakan masyarakat di Desa Cinta Manis Lama. Responden tersebut dibagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, responden yang pekerjaan utamanya adalah pembudidaya ikan sebanyak 20 responden. Dan yang kedua, yang pekerjaan sampingannya adalah pembudidaya ikan sebanyak 20 responden. Yang ketiga, pekerjaan utamanya maupun pekerjaan sampingannya bukan sebagai pembudidaya ikan sebanyak 20 responden. Analisis data. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Data kualitas air meliputi suhu, derajat keasaman, oksigen terlarut, biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand, amonia, dan total fosfat yang didapatkan pada saat penelitian ditabulasi dijelaskan dengan menggunakan tabel atau grafik, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah suhu, yang kedua derajat keasaman, yang ketiga oksigen terlarut, yang keempat biochemical oxygen demand, yang kelima chemical oxygen, yang keenam amonia, yang ketujuh total fosfat. Yang pertama adalah suhu.
Suhu terendah pada saat kondisi pasang terdapat pada kolam budidaya ikan atau stasiun 1, yaitu 28 derajat Celcius, sedangkan yang tertinggi terdapat di dua lokasi penelitian, sumber air pada stasiun 3 dan kanal Cinta Manis pada stasiun 4, yaitu 310 derajat Celcius. Pada kondisi surut, suhu terendah terdapat pada kolam budidaya ikan yaitu stasiun 1, yaitu 280 derajat Celcius. Kemudian diikuti 3 lokasi penelitian lainnya, yaitu 300 derajat Celcius. Baik, untuk yang ketiga oksigen terlarut atau DO. DO terendah pada kondisi pasang dan surut. Baik, ralat. Untuk yang nomor 2 itu derajat keasaman atau pH. Pada saat kondisi perairan pasang maupun surut, pH terendah terdapat pada kanal Cinta Manis stasiun 4 yaitu 5,5 dan 5,0. Dan pH tertinggi pada kondisi pasang dan surut terdapat pada kolam persiapan stasiun 2 yaitu 7,0. Yang ketiga itu ada oksigen terlarut atau DO. DO terendah pada kondisi pasang dan surut berada pada kanal Cinta Manis yaitu pada stasiun 4 yang sebesar 5,02 dan 4,88 mg per liter. DO terendah pada kondisi pasang dan surut berada pada kolam persiapan pada stasiun ketiga yaitu sebesar 7,12 dan 7,32 mg per liter. Yang keempat ada biochemical oxygen demand atau BOD5. Nilai BOD5 terendah pada saat pasang terdapat pada sumber air yaitu pada stasiun ketiga yang sebesar 4,03 mg per liter. Sedangkan pada saat surut BOD5 terendah terdapat pada kolam persiapan stasiun 2 yaitu 3,89 mg per liter. Nilai BOD5 tertinggi pada saat pasang maupun surut terdapat pada kanal Cinta Manis stasiun 4 yaitu sebesar 5,01 mg per liter dan 5,09 mg per liter. Yang kelima ada chemical oxygen demand atau COD. Nilai COD terendah pada saat pasang terdapat pada sumber air stasiun ketiga yaitu sebesar 0,64 mg per liter, sedangkan pada saat surut COD terendah terdapat pada kolam persiapan stasiun 2 yaitu sebesar 2,18 mg per liter. Nilai COD tertinggi pada saat pasang maupun surut terdapat pada kolam budidaya stasiun 1 yaitu sebesar 3,44 mg per liter dan 3,87 mg per liter. Amonia atau NH3. Nilai amonia terendah pada saat pasang maupun surut terdapat pada kolam persiapan stasiun 2 yaitu 0,00198 mg per liter dan 0,00189 mg per liter. Nilai amonia tertinggi pada saat pasang terdapat pada kolam budidaya stasiun 1 yaitu 0,01168 dan pada saat surut terdapat pada kanal Cinta Manis stasiun 4 yaitu 0,2228 mg per liter. Total fosfat atau PO4. Nilai total fosfat terendah pada kondisi pasang terdapat pada kanal Cinta Manis stasiun 4 yaitu 0,03546 mg per liter dan pada kondisi surut terdapat pada sumber air stasiun 3 yaitu 0,08176 mg per liter. Kesimpulan, parameter kualitas air yang terdiri dari pH dan DO pada stasiun 4 berada di bawah baku mutu kualitas air. Nilai pH pada kisaran 5,0 sampai 5,5 dan nilai DO pada kisaran 4,88 sampai 5,02 mg per liter. Hasil analisa kualitas air berupa parameter BO, D5,
di semua stasiun pengamatan berada di bawah baku mutu yang seharusnya kurang dari 2 mg per liter. Selanjutnya akan ditutup oleh moderator. Berikut adalah jurnal yang kami dapatkan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyajikan materi. Demikian presentasi kelompok kami. Saya perwakilan kelompok mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.